Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Mau ngeles apa lagi Adi Armando ini begitu kan? Ya, pukulan telak dari pengacara Pak JK sudah di depan mata, masih beralibi. Saya tidak mau katakan di sini siapa penyebar pertama kali. Itulah pas ditanya begitu kan ya, pas ditanya akhirnya diam seribu bahasa begitu seolah-olah ya Adi Armando, apa yang disampaikan Adi Armando itu ya korban begitu kan ya. Coba tunjukkan. Dia mengatakan kalau polisi menanyakan kepada saya akan tunjukkan. Nah, kenapa tidak terbuka kepada masyarakat umum? Pak, ini akan panjang urusannya, ya. Akan apa namanya? Akan dilanjutkan, ya. Akan mengungkapkan dalang di balik ini semua. Pengacara Pak JK ini sudah mengetahui dan mengantongi begitu kan bukti-bukti siapa pertama kali yang menyebarkan itu. Tapi Adi Armando nampaknya ya masih ngeles sana sini begitu. Ini menjadi pukulan telak sebenarnya. Pas ditanya oleh Bung Aiman, dia gelagapan begitu kan. Coba kita tonton ya, coba kita tonton seperti ini. Itu syahid dan orang Kristen Seperti itu ya Pak. ya. Tapi Nah, itu kan sudah mulai gelagapan. Iya. Konteks Pak JK tidak seperti itu. Kenapa tidak menonton secara utuh? Ade Armando beralasan bahwa ya yang menyebarkan potongan-potongan itu dulu dibandingkan dengan video ya ceramah ceramah utuhnya begitu. Nah, seharusnya kan secara pola pikir kita bahwa secara akal jernih begitu kan, kenapa tidak nonton secara asli? Kan itu logikanya. Justru Adi Armando ini saya melihat memperkuat seolah-olah tuduhan-tuduhan penistaan agama itu ya benar apa yang dilakukan oleh Pak JK. Jadi kita lihat saja begitu kan, semua orang tidak bodoh, bos. Ya, semua orang ini pinter, tapi ketahuan. Inilah kelakuan para termul begitu kan ya, melakukan narasi-narasi seperti itu, melakukan suatu diksi-diksi seperti itu, lalu kemudian disebarluaskan ya. Dan pada akhirnya kan Adi Armando tidak berkutik begitu. Coba kita lanjutkan ya, lanjutkan. motong itu pertanyaan sekarang. Ya, saya mau mereka tidak sedang bahwa orang. Nah, itulah ya apa yang kemudian disampaikan oleh pengacara dari dari Pak JK begitu. Ya, saya menganggap bahwa apa yang kemudian diungkapkan ya oleh pengacara Pak JK itu benar begitu kan. Ade Armando sekarang coba begitu kan, penyebaran video-video seperti itu harus harus benar-benar dibongkar ya. Nampaknya ada gerakan terpola ya, di mana ada yang membuat, mengedit, menyebarkan begitu kan. Lalu kemudian ada yang mensomasi. Nampaknya ada gerakan-gerakan seperti itu, sehingga apa? Sehingga yang terjadi di sini adalah Pak JK yang diserang habis-habisan. Walaupun banyak buktinya begitu kan, Pak JK itu tidak menistakan agama. Ya, para pendeta-pendeta bersatu. Inilah kegagalan para termol memframing sana sini begitu. Pada ujung-ujungnya saya kira apa yang kemudian kita lihat hari ini begitu kan, saling lapor melapor. Salah satu yang kemudian ya ormas Islam yang kabarnya begitu bakal melaporkan Ade Armando, Abu Jandar dan Grace Natali soal dugaan fitnah itu seolah-olah memperkuat penistaan agama, seolah-olah dituduhkan kepada Pak JK. Coba kita lihat saja begitu, apa yang disampaikan Grace, apa yang disampaikan Ade Armando begitu kan. Bermain-main soal polarisasi, bermain-main soal agama begitu. Karena kapasitas dia ya soal agama, kapasitas yang lain dia nol. Dia nol kapasitasnya. Apa yang jadi yang jadi bahan ocehan-ocehan? Ya seperti itu, biar menarik begitu kan. Karena yang menjual agama itu ya sangat-sangat laku sekali sekarang ini begitu, apalagi memainkan isu-isu seperti itu. Maka jalan satu-satunya bagi kami harus ini masuk penjara ini begitu kan ya, biar tidak ada polarisasi yang kemudian dibangun oleh mereka begitu. Ngeri-ngeri sedap, bos. Makanya Ade Armando ya ketakutan kalau di bawah ke ranah hukum pastinya begitu kan ya. Masyarakat bersatu saja hampir menelanjangi Ade Armando kok begitu. Coba kita tonton seperti ini.
Nggak bakal di sini. Nggak bakal Gini, di sini. gini, kenapa Mas Aiman? Kalau sampai saya dipanggil oleh polisi dan polisi bertanya, Tapi kami menemukan setelah di YouTube-nya Kupas Bicara itu lalu muncul Permadi Arya lagi. Di saat yang bersamaan Grace Natali di TikTok dan di Facebook. Nah, kan sudah. Lalu yang sudah, melaporkan sudah, apa namanya, Sahat. sudah ada Ini terpola, Bang. tanda-tanda di Mas. situ, Bos. Ya, artinya apa? Artinya secara tidak langsung begitu. Nampaknya ada nuansa-nuansa skenario besar untuk menyebarkan hal-hal seperti itu begitu. Kok mereka serentak begitu? Ini harus dilaporkan ini. Ya, Ade Armando tidak berani mengungkapkan di depan publik siapa pertama kali yang kemudian menyebarkan itu. Tapi di pihak kepolisian, track record orang itu bisa begitu disadap dari awal, mulai dari percakapan dan sebagainya, begitu kan, mulai dari ajakan dan sebagainya. Itu kan pasti ketahuan di situ begitu. Makanya dengan adanya seperti ini, ya orang-orang banyak yang kemudian berkomentar begitu kan, ya. Ribut-ribut seperti ini, coba kita buktikan dari mana sumbernya, ya. Dari mana sumbernya? Kok tidak ngaku Ade Armando? Ya, itu keteteran mereka. Ya, aduh. Ya, emang masyarakat Indonesia dianggap bodoh semua begitu kan. Padahal dirinya sendiri yang tidak punya bahan lagi ya untuk mengolok-olok umat Islam, ya. Ya. Aduh, ya. Saya kira sekarang ini coba kita pertontonkan begitu kan ya. Apa yang kemudian ada di benak Ade Armando saya nggak tahu begitu. Tapi yang jelas narasi-narasi seperti ini, narasi-narasi yang menurut saya tidak relevan lagi untuk ditonton begitu. Kenapa? Karena memainkan isu-isu polarisasi begitu. Karena dia yang ahlinya hal-hal seperti itu. Coba kita lihat berbicara soal ekonomi, bagaimana soal mengkritik pemerintah Presiden Prabowo. Tidak bisa mereka. Ya, mulai laku begitu. Coba kita lihat, tonton video-video itu begitu. Banyak nggak yang nonton? Sedikit dong. Ya, dengan cara dengan cara isu-isu seperti ini, para termol-termol itu ya mengkritik Pak JK semua begitu kan. Ini kan ngeri-ngeri sedap pada akhirnya. Jadi, saya kira apa yang kemudian disampaikan oleh pengacara Pak JK ini sangat luar biasa begitu, akan melurus itu. Coba kita tonton lagi. Ade Armando langsung pucat begitu. Aduh, ayo termon muncul ya. Ade Dermawan saja sudah tidak bisa berkutik gitu. Padahal di sebelahnya Ade Dermawan, ada Rasman dan sebagainya begitu kan ya. Dari raut wajah dari Ade Armando begitu kan ya. Ya, kelimpungan untuk menjawab itu begitu. Dan pada akhirnya apa yang terjadi? Jadi begini. Kalau sudah jadi begini itu ya jawabannya berarti itu mau ngeles, mau beralibi pastinya begitu kan ya. Jadi begini dan sebagainya. Coba kita dengarkan apa yang kemudian disampaikan Ade Armando. Itulah kemudian apa yang kemudian disampaikan oleh Ade Armando begitu. Kenapa kok harus kepolisian? Ungkap dong, ya. Ungkap semua begitu. Tapi kalau di kepolisian saya kira ini langkah yang bagus begitu kan. Sudah saatnya masyarakat Indonesia ini bersatu. Polarisasi yang dibangun untuk mereka begitu. Mari kita bersama-sama hancurkan. Coba kita lihat ya komentar dari netizen begitu kan ya. Dari Armando, kau yang ributkan ya ini. Kau yang ributkan, kau tidak mau sebutkan dari mana sumbernya. Peliharaan negara untuk pengalian isu sekaligus menyerang yang anggap bisa menjadi lawan politiknya. Ini salah satu komentar netizen. Banyak sekali komentar-komentar begitu kan ya. Saya tidak bisa membaca satu persatu begitu. Tapi mengingat hal-hal seperti ini begitu ya. Mana mungkin ya seperti Sylvester ya, seperti Ade Armando, mana mungkin disentuh oleh hukum ya. Jadi walaupun ini sudah jelas begitu kan ya, para termol itu kan punya backingan yang kuat pastinya begitu. Kenapa? Sylvester aja tidak ditangkap begitu, apalagi Ade Armando, kan itu secara logika. Presiden Prabowo Subianto soal hukum sekarang ini begitu kan, bagi kami sudah tidak ada dipercaya lagi begitu. Ya kenapa? Nangkap Sylvester itu aja ya. Mau hal-hal seperti ini mau dibiarkan setelah menjadi polarisasi besar.
Ya, ini sangat kacau begitu. Polarisasi yang dibangun untuk mereka misalnya begitu kan, ya. Siapapun ketika Pilkada 2017 lalu kepada Anies Baswedan, itu sangat ngeri sekali begitu. Rata-rata Ade Armando yang sering mengkritik. Ini kan pada akhirnya ngeri-ngeri sedap, Bos. Ya, padahal para pendeta-pendeta itu sudah bersatu begitu kan. Ya sudah mengungkapkan bahwa apa yang kemudian disampaikan oleh Ade Armando itu begitu kan ya, apa yang disampaikan oleh Pak JK itu tidak seperti itu dan sebagainya begitu. Saya kira ini perlu ya kajian yang matang untuk menelusuri siapa pertama kali yang yang menyebarkan video itu begitu. Biar clear ya siapa orangnya. Coba kita tonton ya apa yang kemudian disampaikan oleh Pak Pendeta nih, seperti ini. Selain sebagai Ketua Umum PGI, saya adalah orang yang terlibat langsung dalam seluruh fase konflik Maluku. Dari hari pertama, kejadian sampai hari terakhir. Jadi ketika mendengarkan rekaman utuh 43 menit dari Pak Yusuf Kalla, kita bisa memahami. Karena kita ada di situ dan kita aktor, kita pelaku. Kita aktor, kita pelaku. Ada pelesetan atau sebenarnya pelintiran ya. Ada kata yang mungkin dalam kasana teologi tidak terlalu pas ketika bilang di Kristen ada syahid. Tetapi itu tidak menggeserkan substansi dari apa yang mau dibilang. Sebab kalaupun bilang martir, kami juga melakukan melampaui apa yang selalu disebut sebagai martir di dalam konflik. Ya. Saling membantai, saling membunuh dengan kondisi yang mungkin tidak pernah dibayangkan. Ya, di situ kita lihat bagaimana ketika agama ya, diambil sebagai senjata di tangan untuk pihak-pihak yang bertikai, maka kehancurannya sangat luar biasa. Dan saya kira itu yang disampaikan dalam secara sangat pendek. Ada 2 bagian 1 menit ya, ketika beliau menyampaikan berbagai kategori konflik yang terjadi, termasuk 15 konflik yang terjadi di Indonesia, 3 bisa diselesaikan. Salah satunya adalah konflik Ambon dan Poso dalam bingkai konflik agama. Dan kenapa agama? Karena ada ya pandangan-pandangan seperti ini dan lain-lain. Saya kira substansi itu yang harus kita angkat untuk. Nah, itu para Pak Pendeta begitu kan ya. Jadi dia tahu begitu konflik di Poso dan sebagainya begitu kan, di Ambon dan sebagainya. Tapi narasi-narasi ini justru dipelintar-pelintir sana sini. Ya, dia tidak membedakan begitu mana narasi-narasi yang dilakukan oleh Pak JK secara utuh dengan narasi-narasi yang dipotong-potong oleh mereka begitu. Sehingga apa yang terjadi? Banyak yang kemudian Pak JK seolah-olah dengan pernyataan Ade Armando itu seolah-olah memperkuat bahwa Pak JK itu adalah menistakan agama. Itu tidak boleh begitu kan, hal-hal seperti itu. Sehingga ini harus ke ranah hukum begitu. Jalan satu-satunya ke ranah hukum. Nah, salah satu yang kemudian dikritik di situ ya Ade Armando karena dianggap pertama kali yang menyebarkan itu, ya. Bahkan ya ada yang berkomentar seperti ini. Ade Armando sekarang sibuk mengatakan bahwa bukan dia yang potong, edit dan video Pak JK. Padahal narasi atas potongan video itulah yang bengis dan jahat, fitnah dan mengajak umat beragama untuk tersinggung pada ucapan Pak JK yang dipotong itu. Jangan terlalu percaya diri, Ade. Ada yang mengatakan orang hukum pasti tahu mensrenya ya si Ade Armando terhadap potongan-potongan video ya. Terus kemudian dia mengatakan begini. Pasti tahu isi ceramahnya Pak JK, maka dari situlah ya benar-benar melaporkan Ade Armando dan Abu Janda atau yang lainnya dan wajib mempertanggungjawabkan secara hukum. Ya ini kan sudah dilaporkan. Ya mau ditindak atau tidak ya silakan nanti kita lihat saja begitu kan ya. Ini Ade Armando begitu nggak mungkin sebegitu beraninya dengan Pak JK ya. Kalau tidak ada yang memberi jaminan hukum dan jaminan keamanan. Wih, sampai ngeri-ngeri sedap, Bos. Ini banyak sekali komentar-komentar netizen hal-hal seperti itu begitu. Tapi bagi kami, coba kalau memang bukan Ade Armando yang memberikan video itu, yang mengedit video itu, coba telusuri ya di intelijen misalnya Kapolri dan sebagainya. Track recordnya seperti apa begitu. Sampaikan kepada Kepala Polisi siapa pertama kali yang menyebarkan video itu. Gampang dong. Ya jadi kan ini sudah ada jaminan dari Ade Armando. Kalau ditanya oleh polisi ya akan menjawab begitu kan, dapat dari mana potongan itu. Nah, ini yang akan dikejar oleh para
lawyer ya dari pengacara dari Pak JK dan sebagainya begitu. Ditambah lagi dengan ya adanya situasi ormas Islam yang kabarnya melaporkan Ade Armando dan Abu Janda dan Grace Natali ya soal dugaan fitnah Pak JK. Ini saya kira ini langkah yang bagus begitu kan ya, bikin ngeri-ngeri sedap pada akhirnya bos. Tidak tidur nyenyak itu. Benar nggak? Tidak tidur nyenyak lama-lama di situ. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Hodari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe.